White Coffee ready to drink. So fresh coffee, 100% low fat milk, no rasa coklat, nyaman diminum. Luwak White Coffee. Sebelum manggung, aku selalu minum Luwak White Coffee. Aku udah minum ini bertahun-tahun loh, biar akunya tetap semangat dan gak gampang capek. Jadi kan aku selalu kelihatan fresh. Enak Luwak White Coffee, the real white coffee. Rabu, 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Introducing all new Nissan Terra with Nissan Intelligent Mobility. Tech that keeps you moving. All new Nissan Terra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah umroh adalah impian setiap muslim. Man jadda wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Mau umroh gratis bersama saya? Luwak White Coffee mempersembahkan 30 paket umroh gratis. Kirimkan 3 bungkus kosong Luwak White Coffee, lampirkan kopi KTP dan nomor telepon. Masukkan ke PO Box atau Dropbox di toko terdekat. Paling lambat 10 Januari 2019. Raih hidup berkah bersama Luwak White Coffee. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat bersyukur sekali masyarakat kami bisa mudah mendapatkan pendidikan. Harapan Dina ke depannya, sekolah ini akan berkembang dan maju. Walaupun fasilitas sekolah kami sangat sederhana, tapi kami tetap bahagia. Kita harus betul-betul fokus menyiapkan SDM Indonesia yang berkualitas sehingga bisa melakukan lompatan kemajuan, mengejar ketertinggalan dengan negara-negara yang lain. Catatan Demokrasi, setiap Kamis jam 10 malam. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Masih bersama Rerangkuti dan juga tersambung lewat sambungan telepon dari Manado, Sulawesi Utara. Ada Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan. Bang Bara, kalau dengan banyaknya yang migrasi ini sebenarnya tanggapannya dari tim pemenangan Prabowo Sandi seperti apa? Atau juga mungkin dari DPP sendiri? Dari DPP itu sebenarnya pembicaraannya seperti apa melihat udah mulai banyak kan dari Kalimantan Selatan, kemudian dari Sumatera Selatan. Kita nggak tahu lagi nanti dari mana. Sumatera Barat ini kalau kata Bang Rey juga seperti itu. Pembahasannya seperti apa nih? Jadi gini, Andi, fokus kita adalah bagaimana PAN bisa mendapatkan suara yang signifikan pada pemilihan legislatif. Itu fokus utama kita, ya. Dan karena memang kami sadar bahwa pemilihan legislatif ini dilakukan bersama dengan pemilihan presiden, jadi memang kedua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam hal ini memang kami memahami kalau beberapa pengurus daerah, di mana misalnya di daerah tersebut Pak Jokowi masih kuat, harus melakukan penyesuaian diri. Dalam arti mereka tidak bisa begitu saja mengikuti keputusan DPP soal calon presiden didukung oleh DPP. Jadi itu bisa, artinya memang realita politik itu tidak bisa dipisahkan dan kami sangat memahami itu dan sekjen kami juga sudah mengatakan gitu ya bahwa kita sangat mengandalkan para calon legislatif kita yang bekerja sekarang di daerah-daerah, juga para pengurus daerah. Dan di sana mereka betul-betul harus mempunyai kreativitas ya dalam bekerja, dalam meyakinkan. Jadi Bang Bara yang jadi prioritas untuk PAN sendiri itu apakah untuk pileg atau menangkan Prabowo Sandi? Kita sebagai partai politik fokus kita adalah mendapatkan suara yang signifikan dalam pemilihan legislatif. Itu adalah fokus kita. Jadi tentu posisi kita 5 tahun ke depan 5 tahun setelah
19 itu ditentukan oleh berapa jumlah kursi kita miliki di DPR. Itu yang merupakan fokus kita. Baik. Jadi prioritas memang partai kalau begitu. Nah, Anda melihatnya bagaimana nih soliditas partai tengah? Karena nggak hanya PAN aja, ini juga terjadi di Demokrat. Begitu tadi Anda sebut juga Golkar gitu. Kalau Demokrat kan sejak awal mereka udah mengatakan kan bahwa mereka tidak all out di dalam pilpres ini kan, lebih cenderung terhadap pemenangan di pileg gitu. Yang PAN yang sebetulnya agak terkejut karena secara umum narasi yang mereka bangun adalah all out di pilpres. Tapi begitu mereka mengatakan all out di pilpres, kader-kader mereka itu tadi melakukan migrasi politik ya, dukungan dan sebagainya gitu. Tadi kalau penjelasan Bung Bara itu menurut saya memang itu yang paling logik gitu. Karena bagaimanapun kalau dilihat survei-survei misalnya kan Partai PAN masih relatif di bawah 4%. Ya. Sangat mengkhawatirkan gitu. Nah oleh karena itu mungkin sebagian dari anggota di bawah itu tidak langsung memang merasakan efek dari kotel efek ini. Kalau di tingkat nasional ini kan mungkin sedikit banyak mereka diuntungkan oleh bisa berbicara di tingkat nasional, dikutip macam-macam dan sebagainya. Tapi apa yang bisa dilakukan di daerah nggak ada. Di sementara Pak Prabowo-nya dijual di daerah mereka mungkin nggak terlalu populer gitu ya. Kemudian juga mengaitkan antara PAN dengan ini bahkan negatif yang muncul itu satu-satunya ya kita harus berpikir untuk kita lah. Ya. Itu logik dan pragmatis menurut saya secara politik itu. Okay. Oleh karena itulah mereka tidak pernah sanksi dan ragu gitu. Nah masalahnya kok seberani itu kan kira-kira gitu. Karena di politik di Indonesia ini tidak ada kata mati gitu loh kira-kira. Kalaupun misalnya DPP PAN yang memberi sanksi kepada mereka, dengan cepat mereka bisa pindah partai bisa 10 hari. Dan orang-orang seperti tadi misalnya ketua DPP PAN di Kalsel itu, semua partai pasti welcome karena dia pada dasarnya sudah membangun basis politiknya sendiri di daerah itu. Ada pengaruhnya gitu. Begitu udah pasti. Tokoh-tokoh ini. Bukan begitu saja, begitu misalnya DPP memberi sanksi, hampir semua partai kan mengatakan ke kita saja deh, ya kan, membuka pintu untuk kehadirannya gitu. Nah, itukah yang dikhawatirkan Bang Bara kalau sampai tokoh-tokoh seperti yang di Kalimantan Selatan ini juga bisa berganti halauan kalau misalnya nanti ada sanksi keras begitu dari DPP? Ya, yang jelas begini, Pak Muhyiddin ini adalah aset bagi PAN. Ya, basisnya seperti kata Bung Rey tadi sangat kuat, itu betul sekali dan kami sadar betul dan untuk itu mengapa kami ajak Pak Muhyiddin untuk bergabung dengan PAN untuk bisa membesarkan PAN, membangun PAN di Kalimantan Selatan dan bagaimana PAN nanti bisa mendapatkan kursi dari Kalimantan Selatan di DPR RI dan juga di DPR di tingkat provinsi dan kabupaten-kabupaten di sana. Jadi kami sadar betul. Jadi artinya ini membuat kami nantinya akan menghasilkan solusi yang bijak gitu ya, di mana Pak Muhyiddin bisa tetap aktif di PAN, memberikan kontribusi, membangun PAN dan tetap kita menjaga kehormatan Pak Muhyiddin sebagai tokoh Kalimantan Selatan. Baik. Oke, baik. Kita berpisah di sini. Bara Hasibuan, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Kita akan kembali bersama Bang Rey setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.